aku, Vira, di segmen Madas, Masa Depan Anti Suram. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngasih tahu kamu tentang proses-proses negosiasi. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita mulai. Oke, sebelum aku kasih tahu kamu proses-prosesnya apa aja, kita review dulu nih sedikit tentang pengertian dari negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Di sini kesepakatan yang saling menguntungkan dua pihak. Jadi kalau satu pihak aja itu namanya bukan negosiasi ya teman-teman. Teman-teman pernah nggak sih melakukan negosiasi? Pastinya teman-teman pernah. Negosiasi itu tidak hanya dilakukan dalam bidang bisnis saja, tetapi juga bisa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kegiatan tawar-menawar di pasar. Negosiasi itu tidak selalu berhasil loh teman-teman, tetapi negosiasi juga bisa gagal. Negosiasi bisa gagal karena memiliki banyak faktor. Di antaranya yang pertama gagal menentukan goal yang jelas, kedua ada gagal menentukan tujuan yang jelas, ketiga ada gagal mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan baik diri sendiri maupun pihak lawan, dan yang terakhir tidak menyiapkan alternatif pilihan lain. Agar negosiasi berjalan lancar sesuai harapan dan dapat mencapai kesepakatan, penting bagi kita untuk menentukan dengan jelas apa yang ingin kita capai di setiap prosesnya. Maka dari itu, negosiasi bisnis memerlukan persiapan agar negosiasi berjalan secara lancar. Proses dalam negosiasi bisnis akan menentukan bagaimana strategi yang telah ditentukan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Lalu, ada apa aja proses dalam negosiasi? Nah, dalam proses negosiasi terdapat 7 tahapan teman-teman, yaitu persiapan, relation building, information gathering, information using, bidding, closing the deal, dan implementation the agreement. Nah, pada kali ini, di video ini nih, kita akan bahas satu persatu proses dalam negosiasi. Yang pertama, ada persiapan. Oke, nanti siang kita bakal ketemu sama perusahaan sebelah. Ini datanya, tolong dipelajari ya. Baik, Pak. Nah, sebelum teman-teman memulai presentasi, pastikan teman-teman dalam berpakaian rapi, mengetahui apa tujuan dari negosiasi tersebut, dan pastinya teman-teman jangan lupa ya, teman-teman harus kuasai materi yang harus dinegosiasikan. Kedua, ada membangun relasi atau relation building. Hikmah, besok kita akan melakukan negosiasi dengan perusahaan mantap betul. Kamu jangan lupa cari informasi sebanyak-banyaknya ya tentang perusahaan tersebut. Oh, perusahaan mantap betul ya Bu, yang Bapak CEO-nya itu Pak Ika yang paling ganteng se-Bogor itu loh Bu. Perusahaannya juga paling besar se-Bogor dan emang sih kayaknya mereka lagi butuh banget supplier kayak kita. Pada proses negosiasi ini, kamu harus mengenal pihak lain secara lebih dalam, memahami persamaan dan perbedaan kepentingan, kultur, dan tujuan dengan pihak lain. Di fase ini juga, kamu harus membangun kepercayaan dan komitmen terhadap keuntungan mutual yang dicapai. Ketiga, ada mengumpulkan informasi. Kamu harus mencari tahu apa saja goals dari pihak lain, pilihan solusi dari negosiasi, dan kemungkinan apa yang akan terjadi jika gagal meraih dalam persetujuan. Keempat, ada namanya information using. Saya lihat perusahaan Bapak sangat mengutamakan kualitas dan saya rasa barang kami memenuhi standar kualitas perusahaan Bapak loh. Saya dapat menjamin produk Bapak akan laris keras dan membutuhkan kuantitas barang yang lebih banyak dari yang diminta saat ini loh Pak. Betul banget tuh Pak.
Barang kami impor loh dan gak selalu ready. Saya sarankan Bapak pesan 2 kali lipat, Pak. Gunakan informasi yang didapatkan selama negosiasi untuk meraih kesepakatan dan memaksimalkan hasil yang diinginkan. Dalam fase information using, fase ini juga digunakan untuk menjual keinginan outcome kita pada pihak lain. Kelima, ada bidding. Wah bener juga Pak, kalau kita mesennya 2 kali, biaya ongkosnya bisa menutupi kebutuhan perusahaan yang lain. Fase ini kita harus membuat gebrakan untuk mendapatkan outcomes ideal bagi pihak sendiri. Pada fase ini, salah satu pihak membuka penawaran yang diberikan kepada pihak lain. Setelah itu, terdapat pergerakan untuk kemudian ditawar oleh pihak lain. Keenam, ada namanya closing the deal. Terima kasih atas kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak ini. Semoga kerjasama kita berjalan dengan baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang Bapak berikan kepada kami. Nah, pada fase ini, baik pihak sendiri maupun pihak lawan harus meyakini bahwa kesepakatan yang tercapai saling menguntungkan atau memuaskan kedua belah pihak, atau minimal dapat diterima. Yang ketujuh atau yang terakhir ada implementasi kesepakatan. Pada fase terakhir ini tidak ada proses negosiasi pada idealnya, kecuali ada hal-hal seperti pihak yang tidak memenuhi perjanjian atau kejadian yang tidak diinginkan lainnya. Hal tersebut bisa kamu atasi dengan mediator, pengacara, atau keadilan. Nah, itu dia tadi teman-teman, ada 7 proses dalam negosiasi. Untuk kamu yang mau tahu pengetahuan lainnya, jangan lupa ditonton video lainnya ya. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. See you next video. Gini atau begini. Gerak 1, 2, 3 ngetik. Searching kan dibilangin internetnya. Yang Bapak CEO-nya Pak Ikal paling ganteng sebogor. Tiga. Diam Ikal. Ya. Wah bener juga Pak, kalau kita mesennya 2 kali, biaya. Kemarin ada pondok ya? Yang ketawa tuh. Ini gimana perusahaan yang kemarin? Ya gitulah. Oh sih. Kalau ini gimana? Lu jangan ketawa tuh. Bagaimana perusahaan yang di sana? Iya, gitu. Maju. Jaya. Kalau kata saya satu itu tuh ya, 1, 2, nah gitu ya. Kalau 3 itu kemarin tuh.